Salam sehat. Kembali di Yovela Saragih. Sesi berikut kita kupas keramba jaring apung, lokasi penempatan dan jenis KJA. Teman, kalau kamu mau buat usaha budidaya ikan di danau, waduk, sungai ataupun di laut, berikut ini persyaratan teknis yang mesti dipertimbangkan dalam memilih lokasi usaha budidaya ikan di keramba jaring terapung. Yang pertama, arus air pada lokasi keramba jaring apung. Arus air pada lokasi yang dipilih diusahakan sedang saja ya, dengan maksud tetap terjadi pergantian air dengan baik dan kandungan oksigen terlarut dalam wadah budidaya ikan tercukupi. Selain itu, dengan adanya arus maka dapat menghanyutkan sisa-sisa pakan dan kotoran ikan yang terjatuh di dasar perairan. Arus yang terlalu kuat juga berpengaruh terhadap keamanan jaring dari kerusakan sehingga masa pakai jaring. Bila pada perairan yang akan dipilih ternyata tidak ada arusnya, kondisi air tidak mengalir, disarankan agar unit budidaya atau jaring dapat diusahakan di perairan tersebut. Tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 1% dari luas perairan. Pada kondisi perairan yang tidak mengalir, unit budidaya sebaiknya diletakkan di tengah perairan sejajar dengan garis pantai. Yang kedua, kedalaman perairan keramba jaring apung. Kedalaman perairan sangat berpengaruh terhadap kualitas air pada lokasi tersebut. Lokasi yang dangkal akan lebih mudah terjadinya pengadukan dasar akibat dari pengaruh gelombang yang pada akhirnya menimbulkan kekeruhan. Sebagai dasar patokan pada saat surut terendah, sebaiknya kedalaman perairan lebih dari 3 meter dari dasar waring, jaring. Ketiga, tingkat kesuburan air keramba jaring apung. Pada perairan umum dan waduk ditinjau dari tingkat kesuburannya dapat dikelompokkan menjadi perairan dengan tingkat kesuburan rendah, oligotropik, sedang, mesotropik, dan tinggi, eutropik. Jenis perairan yang sangat baik untuk digunakan dalam budidaya ikan di jaring terapung dengan sistem intensif adalah perairan dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Jika perairan dengan tingkat kesuburan tinggi digunakan dalam budidaya ikan di jaring terapung, maka hal ini sangat beresiko tinggi karena pada perairan eutropik kandungan oksigen terlarut pada malam hari sangat rendah dan berpengaruh buruk terhadap ikan yang dipelihara dengan kepadatan tinggi. 4. Keramba jaring apung bebas dari pencemaran. Bahan pencemar yang biasa masuk ke dalam suatu badan perairan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pencemar yang sulit terurai dan bahan pencemar yang mudah terurai. Contoh bahan pencemar yang sulit terurai berupa persenyawaan logam berat, sianida, DDT atau bahan organik sintetis. Contoh bahan pencemar yang mudah terurai berupa limbah rumah tangga, bakteri, limbah panas atau limbah organik. Kedua jenis bahan pencemar tersebut umumnya disebabkan oleh kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab kedua adalah keadaan alam seperti banjir atau gunung meletus. Jika lokasi budidaya mengandung bahan pencemar, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan yang dipelihara di dalam wadah budidaya ikan tersebut. 5. Kualitas air keramba jaring apung. Dalam budidaya ikan, secara umum kualitas air dapat diartikan sebagai setiap perubahan, variabel, yang mempengaruhi pengelolaan, kelangsungan hidup dan produktivitas ikan yang dibudidayakan. Jadi perairan yang dipilih harus berkualitas air yang memenuhi persyaratan bagi kehidupan dan pertumbuhan ikan yang akan dibudidayakan. Kualitas air meliputi sifat fisika, kimia dan biologi. 6. Lokasi keramba jaring apung bukan daerah upwelling. Lokasi ini terhindar dari proses perputaran air dasar ke permukaan, upwelling. Pada daerah yang sering terjadi upwelling sangat membahayakan kehidupan organisme yang dipelihara, di mana air bawah dengan kandungan oksigen yang sangat rendah serta gas-gas beracun akan ke permukaan yang dapat menimbulkan kematian secara massal. Lokasi seperti ini sebaiknya dihindari, kecuali sistem keramba dipasok oksigennya dengan suatu mekanisme tertentu.
Keramba jaring apung, KJA, bulat, bundar multisektion mampu menghadapi ombak laut hingga ketinggian 3 meter. Cocok untuk dipakai di laut lepas, offshore. Memiliki umur pakai minimum 20 tahun dan dapat mencapai 50 tahun dengan perawatan teratur. Ukuran KJA berbagai pilihan mulai diameter 20 meter, keliling 62 meter, 35 meter, keliling 110 meter, dan 50 meter, keliling 157 meter, dan ukuran lainnya. Sebaiknya tiap section KJA bundar ditutup dengan teknologi membran ganda anti bocor sehingga menjamin ketahanan KJA dalam cuaca dan ombak laut lepas, offshore. Keramba jaring apung, KJA, bulat, bundar multisektion memiliki volume air untuk budidaya ikan yang sangat besar. KJA bundar tidak memiliki sudut sehingga ikan dapat berenang mengitari KJA tanpa terputus. Cocok untuk memelihara ikan perenang cepat seperti bandeng, bawal bintang, kakap putih, kakap merah, Napoleon, dan bahkan ikan tuna. Volume air KJA bundar adalah KJA bundar diameter 20 meter, menggunakan 2 buah pipa OD 280 mm, dalam net 4 meter, volume air 1200 meter kubik, cocok untuk panen 36 ton. KJA bundar diameter 30 meter, menggunakan 2 buah pipa OD 315 mm, dalam net 5 meter, volume air 3375 meter kubik, cocok untuk panen 100 ton ikan. KJA bundar diameter 35 meter, menggunakan 2 buah pipa OD 355 mm, dalam net 5 meter, volume air 4590 meter kubik, cocok untuk panen 137 ton ikan. KJA bundar diameter 50 meter, menggunakan 2 buah pipa OD 450 mm, dalam net 6 meter, volume air 11.250 meter kubik, cocok untuk panen 337 ton ikan. Didesain kuat dan lentur sehingga mampu menghadapi ombak laut hingga ketinggian 2 hingga 3 meter. Alat apung dan komponen-komponen KJA oktagonal biasanya terbuat dari bahan prime grade polyethylene, PE, dengan anti-UV yang ramah lingkungan. Tidak menggunakan styrofoam atau bahan yang mencemari lingkungan, baik di dalam maupun di luar alat apung. KJA oktagonal juga menggunakan sistem completely knockdown, terdiri dari alat apung dan komponen-komponen yang dapat dirangkai menjadi keramba yang utuh dan dapat dibongkar kembali dengan mudah tanpa merusak keramba. Dengan gitu, pembudidaya dimudahkan saat ingin memindahkan lokasi budidayanya. Satu blok keramba. Jenis ikan yang dibudidaya dalam keramba ini seperti ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bandeng, dan jenis lainnya. Tidak menutup kemungkinan penggunaan keramba jenis ini di laut.